Kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kota kita dibangunnya di sini? Atau kenapa kalau kita ke puncak gunung rasanya dingin banget, padahal kalau ke pantai panas? Nah, semua jawaban itu ada di geografi. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas cara mikirnya anak geografi. Mulai dari prinsip dasarnya, sampai ke teknologi peta digital yang super canggih. Siap? Yuk, kita mulai! Ya, selamat datang di channel YouTube Ramlan Edwijaya, guru geografi kalian semua. Saya seneng banget bisa nemenin kalian semua dalam sesi singkat buat menaklukkan geografi. Gak usah lama-lama, kita langsung gas aja ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kita kan sering banget ya dengar kata geografi, tapi sebetulnya apa sih artinya? Coba deh kalian pikirin sebentar. Sebelum definisinya muncul, apa sih yang pertama kali lewat di pikiran kalian pas dengar kata geografi? Mungkin peta, nama-nama negara, gunung, bener semua kok. Tapi geografi itu jauh lebih dalam dari sekedar itu. Nah, ini dia nih intinya. Geografi itu bukan cuma nanya apa dan di mana, tapi yang paling penting, kenapa dan gimana semua fenomena, baik alam maupun manusia, bisa tersebar di bumi. Kuncinya itu satu, kita belajar memahami polanya, persamaannya, dan perbedaannya dalam sebuah ruang. Nah, supaya bisa jawab pertanyaan kenapa dan gimana tadi, seorang geografer itu nggak kerja asal-asalan. Mereka punya semacam pegangan atau landasan berpikir. Yuk, kita intip apa aja sih isinya? Jadi, ada 4 pilar utamanya. Distribusi itu nanya, di mana aja sih? Contohnya, di mana aja persebaran gunung berapi di Indonesia? Terus, interrelasi itu nyari hubungan sebab akibat. Misalnya, gimana curah hujan bisa bikin tanah jadi subur? Kalau deskripsi, itu ngejelasin pakai data, pakai peta, pakai grafik. Nah, yang terakhir, korologi. Ini gabungin semuanya buat analisis satu wilayah. Misalnya, kayak kita ngelihat masalah banjir di Jakarta dari semua sisi. Komplit. Oke, sekarang kita coba tes dikit ya. Pernyataan di slide ini kira-kira contoh dari prinsip yang mana? Coba deh perhatiin ada hubungan sebab akibat nggak di kalimat itu? Yap, betul banget. Ini prinsip interrelasi. Kuncinya jelas banget kan, ada hubungan sebab akibat. Adanya jalan tol sebagai sebab, itu langsung ngasih dampak ke pergerakan penduduk yang jadi lebih gampang, itu akibatnya. Nah, geografi bantu kita ngerti gimana satu hal bisa ngubah hal lainnya. Selain prinsip, ada juga yang namanya pendekatan. Gini deh bedainya. Kalau pendekatan ke ruangan, itu fokusnya ke di mana dan pola. Misalnya, kita analisis kenapa pola minimarket di kota A ngumpul di jalan utama. Kalau pendekatan ekologi, itu fokusnya ke interaksi. Misalnya, gimana pembangunan villa di puncak bisa bikin longsor. Jadi yang satu soal pola, yang satu soal dampak. Nah, sekarang kita pindah ke bagian yang lebih teknis. Buat ngelakuin semua analisis tadi, para geografer itu punya perkakas yang canggih-canggih. Kita bakal bahas 3 hal, peta, penginderaan jauh, sama sistem informasi geografis atau SIG. Kita mulai dari yang paling basic di peta, skala. Ini pertanyaan yang sering banget keluar. Kalau kalian lagi lihat peta, terus ada tulisan skala kayak gini, itu artinya apa sih di dunia nyata? Jawabannya gini. Setiap 1 sentimeter yang kalian ukur pakai penggaris di peta, itu mewakili 50.000 sentimeter di kondisi aslinya. Biar gampang, kita ubah aja ke kilometer. Jadi, 50.000 sentimeter itu sama dengan setengah kilometer. Simpel kan? Masih soal peta nih. Kalian pasti pernah lihat kan di peta-peta gunung gitu, suka ada garis meliuk-liuk. Nah, itu namanya isohipsa atau sering disebut juga garis kontur. Artinya, semua titik di sepanjang satu garis itu punya ketinggian yang sama persis. Nih, saya kasih tips. Kalau garisnya rapat-rapat, artinya daerah itu curam. Kalau renggang, berarti landai. Berguna banget buat yang suka naik gunung. Sekarang kita lompat ke penginderaan jauh. Bayangin deh, satelit itu kayak mata raksasa kita di langit. Nah, sensor pasif di satelit ini kerjanya nangkep pantulan sinar matahari dari bumi. Uniknya, tiap benda itu mantulin cahaya secara beda-beda. Contohnya nih, tanaman sehat itu pantulannya bakal beda banget sama tanaman kering kalau dilihat dari citra satelit. Makanya kita bisa mantau kesehatan hutan dari luar angkasa. Keren kan? Lanjut, ada SIG. Ingat ya, SIG itu bukan cuma software atau aplikasi. Ini sebuah sistem. Gampangnya gini deh, hardware itu dapurnya, software itu buku resepnya. Dan yang paling penting, brainware alias kita, manusia, itu kokinya. Dapurnya canggih, resepnya lengkap. Tapi kalau nggak ada kokinya, ya nggak bakal jadi masakan apa-apa.
Nah, begini nih cara kokisik masak. Pertama, kita masukin bahan-bahannya atau input data. Terus kita olah datanya. Misalnya, kita tumpuk peta kepadatan penduduk di atas peta jalan. Data ini lalu kita simpan dan kita atur. Dan terakhir, kita sajikan hidangannya. Jadi output bisa berupa peta baru, grafik, atau laporan buat ngambil keputusan penting. Oke, kita udah bahas prinsip, pendekatan, sama alat-alatnya. Sekarang kita pelajari kosakata inti yang dipakai para geografer. Ini semacam fondasi buat mereka nyusun analisis. Ini dia nih beberapa kata paling dasarnya. Lokasi itu bisa absolut kayak titik koordinat, bisa juga relatif kayak rumahku di seberang sekolah. Jarak itu bukan cuma soal kilometer, tapi juga waktu. Jarak ke kantor mungkin cuma 10 kilo, tapi kalau pas jam sibuk rasanya kayak jauh banget kan? Nah, keterjangkauan itu soal gampang atau susahnya diakses. Pola itu lihat susunannya, misalnya pola perumahan yang nyebar atau ngumpul. Dan morfologi itu soal bentuk lahannya, dataran rendah kah atau perbukitan kah? Oke, satu kasus lagi. Kita semua tahu kalau di pantai itu panas, sementara di gunung sejuk. Padahal mungkin jaraknya gak jauh-jauh amat. Nah, konsep geografi apa yang paling pas buat ngejelasin perbedaan ciri khas antar wilayah ini? Jawabannya adalah diferensiasi areal. Gampangnya, konsep ini bilang kalau setiap tempat itu unik, punya kepribadiannya sendiri. Pantai punya ciri khasnya, suhu panas, ada pohon kelapa. Sementara gunung punya ciri khas lain, suhunya sejuk, tanamannya beda lagi. Nah, perbedaan inilah inti dari diferensiasi areal. Wah, gak kerasa kita udah ngebahas banyak banget ya, mulai dari definisi sampai konsep-konsepnya. Sekarang, yuk kita tarik kesimpulan dari semua obrolan kita barusan. Jadi poin paling pentingnya tuh ini teman-teman. Belajar geografi itu bukan cuma buat ngafalin nama ibu kota atau nama gunung, tapi ini ngelatih kita buat mikir secara keruangan, buat bisa lihat hubungan, lihat pola dan proses yang ngebentuk dunia kita ini. Ini ilmu yang hidup banget dan kepake setiap hari. Sebagai penutup, saya mau kasih kalian tantangan kecil. Coba deh hari ini perhatiin sekitar kalian. Mungkin pola perumahan, lokasi mall yang rame, atau bahkan rute paling cepat yang dipilih abang ojek online. Fenomena apa yang sekarang bisa kalian lihat pakai kacamata seorang geografer? Ingat, dunia ini laboratorium kita. Terima kasih banyak udah nyimak.